Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Karena pada hari ini semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, saya lihat sehat semua ya Bapak. Kayaknya Amin, ibunya Pak. udah ada yang hadir ini. Apa bapak-bapak, baru bapak-bapak saja nih. Iya, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya sudah barang tentu segala sesuatu yang terkait dengan komunikasi ya kita semua melakukan dalam bentuk Zoom meeting, baik itu lembaga pemerintahan, swasta maupun organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada owner yang sangat luar biasa, Pak Hari. Semangat pagi, Pak Hari. Semangat pagi. Selamat pagi. Ya, sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Ya, apa kabar? Mantap, dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu, sudah barang tentu dalam kondisi pandemi COVID ini yang melanda bukan negeri yang tercinta, Indonesia, ya, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, Maximax hadir di tengah-tengah kita untuk bagaimana memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia pada khususnya, dan dunia internasional pada umumnya, karena saya yakin Maximax nanti akan merupakan suatu perusahaan besar yang go internasional, amin ya, yang nanti akan membawa mitra-mitra kita semua berjaya dan sukses di Maximax. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan dalam Zoom meeting ini, yang mana Zoom meeting ini sudah berjalan 6 pekan dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan melalui Zoom meeting ini akan mampu dan bisa untuk percepatan, ya, untuk pengembangan jaringan mitra-mitra kita yang ada di seluruh Indonesia. Yang saya hormati, ya Bapak Dokter Pak Iskandar Junaidi yang telah hadir, yang akan di sini memberikan materi tentang product knowledge. Ya, materi product knowledge ini adalah sesuatu yang akan disampaikan kepada mitra-mitra Maximax seluruh Indonesia untuk mampu dan bisa memberikan penjabaran, memberikan presentasi dan wawasan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi kesehatan itu. Kenapa? Karena kita ketahui dengan pandemi COVID ini sudah barang tentu sehat itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, kenapa? Karena dengan si manis COVID-19 ini akan betul-betul memberikan dampak terhadap bagaimana imun kita itu harus kita tingkatkan. Nah, dengan cara apa? Sudah barang tentu dengan mengkonsumsi makanan ya yang sehat, salah satunya herbal yang disajikan oleh Maximax. Pola hidup kita sudah barang tentu dengan cukup makan yang berkualitas, tidur yang banyak, yang cukup ya, pola pikir kita jangan terlalu banyak stres. Juga bagaimana kita harus bisa mengikuti daripada apa yang disyaratkan oleh pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Ya, pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Zoom meeting ini adalah suatu wadah, ya, bagaimana kita bisa dan mampu berkoordinasi, berkomunikasi antar teman kita, mitra-mitra kita yang ada di seluruh Indonesia, sehingga visi dan misi daripada Maximax itu bisa segera diterima oleh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu saya tidak berpanjang lebar,
saya akan perkenalkan diri saya, Dewa Agung Widiata, tinggal di Kota Tangerang Selatan. Bagi Bapak Ibu yang ada di daerah, kalau pas lagi mau ke Jakarta dan suatu saat akan menengok kita punya kantor yang nanti akan luar biasa, kita mampir ke kediaman saya. Dan dalam hal ini saya akan perkenalkan seorang dokter yang sangat luar biasa, yang sudah beberapa kali memberikan presentasi, memberikan paparan tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, beliau adalah Dr. Iskandar Junaidi. Selamat malam Pak Dr. Iskandar Junaidi. Selamat malam Pak Agung. Ya, di sini saya akan memberikan siapa sosok beliau yang sangat luar biasa ini. Beliau sudah 25 tahun ya bekerja di suatu perusahaan obat terkemuka nasional dan internasional Bapak Ibu ya, health and food, produk dan alat estetika ya. Beliau juga aktif dalam menulis buku sejak tahun 1997. Sekarang beliau sudah menulis lebih daripada 20 buku yang diterbitkan oleh Gramedia, Kompas Group ya, dan sudah barang tentu buku-buku yang beliau terbitkan dan beliau ciptakan adalah yang terkait bagaimana sehat itu sendiri sesuai dengan background beliau itu adalah di dunia medis. Nah, beliau juga praktek treatment estetika. Beliau juga seorang speaker dan trainer dan medical consultant. Dan beliau juga adalah aktif di dalam kegiatan organisasi baik itu nasional maupun internasional, yaitu kongres dan simposium internasional yang pernah dihadiri. Di samping berpartisipasi dalam kongres dan simposium lokal, penulis juga aktif menghadirkan kongres simposium mancanegara, dan luar biasa beliau sangat terkenal di dalam materi-materi yang beliau sampaikan di kongres tersebut. Dan beliau juga menerbitkan beberapa buku yang telah ditulis dan diterbitkan. Salah satunya adalah Pedoman Pertolongan Medis Pertama Saat Gawat dan Darurat Medis 2011. Ya, ini barang tentu pada kondisi saat ini betul-betul sangat dibutuhkan dan diperlukan buku ini, karena ini salah satu pedoman pertolongan medis pertama pada saat, karena sekarang pandemi COVID ini sudah barang tentu ada yang kelihatan ya dalam fisiknya dia sudah terjangkit virus corona, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini barangkali ada di pedoman pertolongan medis ya. Terus kehamilan sehat, mengatur jenis kelaminan anak. Nah, ini juga ada kaitannya dengan nanti produk yang satu, yaitu Maxibos ya, bagaimana mengatur dua insan yang barangkali sekian puluh tahun tidak bisa menghadirkan buah hati ya. Ini mungkin salah satu acuan ya. Dan beliau juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oleh sebab itu, tidak panjang lebar saya menyampaikan siapa beliau. Kita panggil dan memberikan paparan presentasi Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Pak Dokter. Selamat malam semuanya, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya bisa membagikan materi mengenai kesehatan sebelum kita masuk kepada produk atau marketing plan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi topik kita hari ini saya akan coba bahas mengenai cara mudah sehat secara alami dan tentu bisa membawa suatu kebahagiaan.
Nah, Bapak Ibu, jika kita mencermati kehidupan kesehatan kita, sepertinya pantas kalau kita mempertanyakan seberapa sehatkah kita ini, karena seringkali kita merasa sehat, tapi sebenarnya tidak juga sehat. Nah, istilah beberapa orang mengatakan setengah sakit atau setengah sehat. Kenapa? Karena memang sering suatu penyakit yang kita alami seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas. Kadang kita merasakan badan tidak enak, merasa tidak sehat, tidak fit, tidak bisa fokus, kurang tenaga, dan lain sebagainya. Nah, lebih jelas lagi kalau kita lihat misalnya di sini yang gejala yang muncul yang dapat kita rasakan atau lihat dengan kasat mata, ya banyak gangguan di sekitar kita, baik itu laki, perempuan, misalnya gangguan lambung, buncit atau kembung, kita merasa melihat muka kita atau kulit kita kok cepat tua atau berkeriput, padahal umur baru 45 atau belum 60. Kita terkadang juga sulit tidur, rambut rontok, dan yang sering terjadi juga ini biasanya adalah gangguan seksual, gangguan seks yang menurun, gairah seks menurun, yang sering mempengaruhi kehidupan kita dalam berumah tangga atau dengan pasangan kita. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ini kita harus mengingat terus ya bahwa yang terpenting dalam hidup kita itu sebenarnya adalah kesehatan. Harta kita yang terutama itu adalah kesehatan, lahir dan batin. Sehat secara fisik, secara pikiran, dan juga bisa bahagia. Yaitu jika bisa memenuhi kebutuhan batin pasangan kita. Jadi bukan hal lain ya Bapak Ibu, bukan harta, bukan juga tahta atau jabatan, bukan juga yang lain-lain, tapi kesehatan. Karena apa? Kalau kita sehat, apapun kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita tidak sehat, yang kita punya pun, apapun yang kita miliki, sebesar apapun, itu serasa tidak ada gunanya. Tidak bisa membuat kita lebih berbahagia. Nah, tapi Bapak Ibu faktanya, dalam kehidupan kita zaman modern ini, secara tidak sadar ataupun sadar, seringkali kita kurang peduli dengan kehidupan kesehatan kita. Terkadang dalam menjalani hidup, kita tidak melakukannya dengan sebaik mungkin yang membuat kita bisa hidup sehat. Misalnya saja kita sering sekali makan berlebihan atau menjalani pola hidup yang tidak sehat, merokok, begadang, kurang tidur, minum alkohol, minuman keras, atau kita sering memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting, membuat kita stres atau depresi. Jadi banyak hal yang membuat kita bisa mengalami atau menjalani hidup yang tidak sehat. Nah, ini ada data Bapak Ibu, saya mau tunjukkan di sini akibat seseorang yang menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Itu menurut WHO, data dunia WHO, jadi memang pembunuh nomor 1 itu adalah penyakit jantung. Yang kedua kanker, yang ketiga kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, menurut Menteri Kesehatan, kematian akibat penyakit tidak menular, jadi penyakit seperti penyakit-penyakit umum, penyakit kronis, dan lain-lainnya seperti stroke dan penyumbatan pembuluh darah, itu nomor 1 di kita, di Indonesia. Kemudian menduduki nomor 2 itu adalah penyakit jantung pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah kencing manis.
tidak jauh berbeda dengan data WHO ya, ada jantung, ada kencing manis. Hanya di kita kanker yang kurang ya. Kalau di dunia kanker menduduki nomor 2. Nah, rupanya dari semua ini implikasi dari kehidupan kita yang kurang mengkonsumsi buah dan sayur rupanya. Jadi seringkali kita makan sesuatu yang tidak banyak mengandung serat di dalam sayur ataupun vitamin mineral yang ada di dalam buah. Nah, di dalam buah yang terutama itu seperti ada antioksidan dan lain sebagainya. Kemudian penyumbang yang cukup besar juga dari seseorang mengalami sakit ini, stroke, jantung dan kencing manis, yaitu penyakit kronis ini atau penyakit degeneratif, itu rupanya 40% karena kita kurang gerak ini, Bapak Ibu. Jadi banyaknya duduk nih, apalagi zaman isolasi mandiri ya, COVID ini kita di rumah, ya mungkin banyak duduk sambil nonton TV, banyak makan, kurang gerak nih. Nah ini jika tidak disikapi, jika tidak melakukan gerakan-gerakan seperlunya di dalam rumah, di dalam ruangan atau sekitar rumah, ini bisa membuat kita kurang sehat. Maka itu harus diperhatikan. Nah, dari data Ikatan Dokter Indonesia sendiri, dari IDI, di sini didapatkan data bahwa ternyata 70% dari kunjungan pasien ke dokter yang mengeluhkan sakit itu rupanya terkait dengan dietnya. Nah, seperti sekarang ini Bapak Ibu, saya sedang di ruang praktek ini Bapak Ibu. Ini ruangan praktek saya ini. Ini 70% rupanya terkait dengan cara makan, pola makan, jenis makanan yang dikonsumsi seseorang. Kemudian 50% dari kejadian pasien yang berkunjung ke rumah sakit yang 70% karena diet ini, rupanya sebenarnya dapat dicegah dengan nutrisi yang tepat dan melakukan atau menerapkan gaya hidup sehat. Jadi 50% orang yang berkunjung ke dokter itu, yang sebanyak 70% itu sebenarnya bisa dikurangi dengan melakukan atau memperbaiki gaya hidup menuju gaya hidup sehat dan memberikan tubuh nutrisi yang tepat. Nah, gini Aji. Jadi apa dampaknya apabila kita menjalani pola hidup yang tidak sehat, terutama dalam hal makanan. Jadi pola makan yang tidak sehat, banyak mengkonsumsi lemak-lemak atau junk food. Kita lihat di sini adalah yang pertama terjadinya penumpukan lemak. Nah, penumpukan lemak ini bisa terjadi di perut, ya, lemak visceral, atau bisa penumpukan lemak di hati, jantung, seperti ini di organ-organ tubuh. Nah, atau yang terlihat seperti di sini ya, perut seseorang buncit atau gemuk, ya, terlihat tidak sehat di sini. Atau yang berbahaya sebenarnya yang tidak terlihat adalah karena banyaknya lemak, terjadinya sumbatan aliran darah pada tubuh kita. Kita lihat di sini, ini lemak yang ada di dinding pembuluh darah kita. Ya, jika tidak ada lemak, ini kan dinding kita segini, ya, lebar. Ini, sehingga darah, nutrisi, oksigen itu bisa lewat dengan baik. Tetapi karena adanya penumpukan lemak, dinding pembuluh darah menjadi lebih tebal, sehingga alirannya, saluran darah ini lebih kecil. Nah, ini bisa menyumbat aliran darah ke seluruh tubuh dan sel kita. Dan itu awal mula dari seseorang biasanya mengalami sakit penyakit, terutama penyakit kronis dan penyakit-penyakit terkait usia lainnya. Nah, yang berikut adalah penyakit degeneratif. Penyakit yang terkait dengan berjalannya usia seseorang. Dengan berjalannya waktu, jika kita tidak menjalani gaya hidup sehat, itu banyak penyakit yang bisa kita menyerang seseorang, yang kita sebut penyakit kronis atau penyakit degeneratif. Misalnya stroke, jantung, hipertensi, kencing manis, ya, kanker usus dan lain sebagainya. Juga perlahan tapi pasti penyakit degeneratif yang menghalangi seseorang sehat, pembuluh darah maupun berat badan yang gemuk, yang tidak ideal itu
akan mempengaruhi gairah seks seseorang, libidonya rendah, bisa juga terjadi impotensi dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini, memang pola makan kita dewasa ini seringkali kurang serat, kurang sayur dan buah. Kita banyak makan daging, junk food, dan lain sebagainya yang hanya mengandung karbohidrat, protein, tetapi seratnya kurang. Nah, jika kurang serat, maka usus kita itu akan bermasalah. Usus, ya, ada jantung juga bermasalah, ya, kencing manis, kegemukan, hemoroid, dan masih banyak lagi. Nah, kita lihat sini, jika kita makannya tidak sehat, kurang serat, maka itu berimplikasi kepada usus kita ini, Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kita lihat di sini usus yang bersih itu seperti ini, bersih ya, dinding usus itu bersih sehingga ini bisa menyerap semua nutrisi yang kita masukkan melalui saluran pencernaan kita. Tetapi kalau kurang serat, makanan yang melewatin usus ini akan tertumpuk atau mengendap di dinding usus sehingga terjadi seperti ini nih. Ya, lumen atau diameter atau saluran ususnya mengecil, banyak kotoran di sini, kerak. Nah, ini sumber penyakit, Bapak Ibu. Nah, sudah diketahui oleh para ilmuwan bahwa ternyata 90% penyakit atau masalah kesehatan itu terkait erat dengan toksin, racun, sisa makanan yang terkumpul di usus kita seperti ini. Nah, ini juga mempengaruhi proses penyerapan makanan atau nutrisi yang kita makan di dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat ini jika bersih usus, ini tonjolan fili atau serabut tonjolan yang ada di usus ini kan berfungsi dengan baik untuk menyerap makanan, menyerap nutrisi. Ya, jadi jika dinding usus kita sehat, bersih, ini tonjolan ususnya kan ini seperti ini, bersih sekali. Ini berfungsi untuk menyerap makanan, nutrisi yang kita makan. Tetapi kalau kotor seperti ini tidak akan seperti ini, Bapak Ibu. Ini bisa merata atau tonjolannya tidak sejernih ini sehingga semua nutrisi yang kita makan pun tidak bisa kita serap, yang membuat kita tidak sehat walaupun kita makannya banyak, makanannya berkualitas, tetapi jika tidak diserap baik oleh usus kita karena adanya kotoran ini, ya tetap saja kita kurang nutrisi. Sehingga memang kalau kita kurang serat di dalam makanan kita, maka sekalipun tiap hari ini kita buang air besar, tetap aja tersisa kotoran 3-5 kg. Nah, itu kan menghalangi kesehatan usus kita, menghalangi penyerapan nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi apa solusinya, Bapak Ibu? Ya, tentu ya kita harus menerapkan gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat ini banyak. Pola makan sehat. Pola makan sehat ini intinya ya jaga mulut lah, Bapak Ibu ya, jaga mulut. Artinya makan itu harusnya secukupnya saja. Jangan terlalu kenyang. Kenyangnya 80%. Jadi ibarat jika kenyang itu sampai benar-benar full kenyang itu 100%, ya kita kenyangnya 80% saja, Bapak Ibu. Jadi jangan berlebihan. Terus makanannya pun diusahakan yang memang alami, jangan banyak zat tambahan, gorengan dan lain-lain, itu harus dikurangi. Ya, cukup minum. Jangan malas bergerak. Pak Dokter, suaranya Pak kurang kedengaran. Pak Dokter, Halo, mute ya. dulu. Ya. Oke. Oke. Dengar, Pak? Ya, sudah Pak. Oke. Nah, yang terpenting lagi ternyata nutrisi yang kita konsumsi itu tidak hanya berkualitas dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita, tetapi juga itu harus dalam waktu yang terus menerus, tidak boleh terhenti, yang kita sebut dalam keadaan keseimbangan atau homeostasis. Nah, kita bisa bayangkan kebutuhan sel kita yang harus dipenuhi setiap hari dalam keseimbangan itu jika tidak dilakukan dengan baik tentu akan membuat tubuh kita kurang sehat, dan untuk memenuhi ini kan sulit, Bapak Ibu.
Maka itu sekarang kita di dunia medis itu sudah sering menganjurkan kepada pasien kita untuk mengkonsumsi makanan kesehatan atau produk-produk herbal yang berkualitas demi memenuhi kebutuhan nutrisi ini, karena kita sulit mendapatkan nutrisi yang berkesinambungan melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ini slide-nya tidak jalan ya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu kita lihat juga bahwa ternyata kesehatan kita itu terkait dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, seperti misalnya ini Nah, jadi apa yang kita perlukan untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita ya makanan kesehatan, Bapak Ibu, health food atau bahan-bahan natural. Ya, dalam hal ini kita berterima kasih ya untuk Maximed. Dalam hal ini yang dikelola atau diupayakan oleh Pak Hari Sutanto sehingga bisa membuat kita mendapatkan kesehatan yang lebih mudah dengan mengkonsumsi produk-produk yang disediakan oleh Maximed. Seperti di sini ada Maxslim, ada Maxibio, ada juga Maxibus. Nah, semua ini bisa membantu kita untuk lebih sehat dan bisa lebih bahagia, bisa memenuhi kebutuhan batin pasangan kita. Nah, Maxslim Bapak Ibu kita lihat di sini ya, banyak sekali fungsi yang bisa diberikan dengan adanya kandungan zat atau nutrisi yang ada di Maxslim seperti Garcinia camudia, ada serat, ya ada L-carnitin. Jadi ini semua bahan bisa membuat usus dan tubuh kita sehat. Seperti Garcinia camudia, ini bisa menekan nafsu makan, bisa meningkatkan metabolisme tubuh sehingga lemak yang kita makan atau energi yang kita konsumsi tidak disimpan dalam bentuk lemak yang berlebihan. Di sini juga ada serat, sudah kita lihat tadi, serat itu sangat besar fungsinya dalam menjaga kesehatan usus, sehingga membuat kita bisa buang air besar lebih teratur, usus kita lebih sehat. L-carnitin ini juga meningkatkan metabolisme lemak, sehingga tubuh kita tidak tertumpuk oleh lemak-lemak yang tidak perlu. Di sini juga ada prebiotik, yang merupakan makanan bakteri baik yang ada di usus, sehingga bisa membantu proses pencernaan kita lebih baik, dan usus kita lebih sehat. Nah, maka Bapak Ibu, di dalam kandungan Garcinia camudia ini terdapat zat yang kita sebut asam hidroksisitrat. Ini fungsinya untuk meningkatkan pembakaran lemak atau metabolisme tubuh. Nah, fungsi daripada hidroksisitrik acid atau asam hidroksisitrat ini adalah mencegah produksi enzim sitradiasin yang membentuk tubuh untuk menyimpan lemak. Nah, ini membuat tubuh kita lebih sehat dengan adanya Garcinia camudia. Dia juga menekan makanan. Di situ juga ada Psyllium husk yang bisa membuat massa atau kotoran di usus kita itu bisa mengembang, menambah volumenya sehingga buang air besarnya lebih lancar. Ya, jadi ini semua berfungsi baik untuk tubuh kita. Ya, Psyllium husk juga bisa membantu tubuh kita membuang kotoran lebih lancar, mencegah berbagai penyakit, menahan gula darah, mengurangi gejala wasir, dan sebagainya. Nah, produk kita berikutnya yang bisa kita konsumsi untuk membantu kita sehat adalah Maxibio. Maxibio ini terutama di sini banyak kandungan zat atau nutrisi yang bersifat sebagai antioksidan seperti vitamin C, glutathione. Ini membantu kesehatan kita, membantu kesehatan sel dan pembuluh darah. Juga di situ ada
cherry bloom, atau ada fish collagen atau kolagen ikan yang membantu memberi kulit kita lebih sehat dan kencang. Jadi Mesibio ini bisa membantu kita selain menyehatkan pembuluh darah karena banyaknya antioksidan yang dikandung di sini, juga meningkatkan imunitas tubuh. Dengan adanya kolagen dan vitamin C ini, maka kita juga menjadi awet muda, kulit kita yang mati cepat diangkat sehingga pertumbuhan kulit yang selanjutnya tidak terhalang, dan kulit-kulit mati cepat dibuang. Jadi ini membantu semua tubuh kita untuk lebih sehat. Nah, yang berikutnya adalah Mexibus. Mexibus ini selain berfungsi untuk membuat libido atau kekencangan ereksi penis laki-laki itu lebih kuat, maka Mexibus ini juga bisa memperbaiki pembuluh darah kita. Karena dengan adanya Mexibus ini, maka aliran darah kita akan lebih lancar, sehingga semua nutrisi itu akan bisa tersalurkan dengan baik ke seluruh sel kita. Maka tentu segala penyakit yang terkait dengan aliran darah seperti impotensi, ejakulasi dini, ya, jantung, stroke, dan kekebalan tubuh itu bisa teratasi apabila pembuluh darah kita lancar. Jadi di Mexibus ini banyak sekali zat yang berguna untuk memperbaiki aliran darah kita, memperbaiki gairah seksual kita, ya, seperti maca, ginseng, cordyceps. Ini semua zat yang sudah terbukti bisa memberikan kesehatan pada pembuluh darah dan kepada kesehatan kita secara umumnya. Nah, Bapak Ibu, jadi memang apa yang dikatakan oleh Bapak kedokteran dunia, yaitu Hippocrates 5 tahun sebelum Masehi itu. Jadi Hippocrates itu sudah memprediksi dan sudah mempelajari. Dia katakan, kalau kita mau sehat, jadikan makanan kita itu sebagai penyembuh penyakit. Artinya, makanan kita itu benar-benar harus kita perhatikan, baik kualitas maupun jumlahnya. Bagaimana produk itu, makanan itu diproduksi. Itu sangat menentukan kesehatan kita, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, seperti kita ketahui, zaman sekarang kan sulit sekali nih untuk memenuhi kebutuhan makanan, sayur buah, dan makanan lain yang benar-benar sehat, tidak tercemar zat kimia, tidak tercemar zat pengawet. Ini kan sulit. Maka tentu produk-produk Meximed yang tadi kita bahas itu bisa menolong untuk memenuhi nutrisi kita sehingga bisa lebih sehat. Jadi memang benar Bapak Ibu, sekarang dunia kedokteran ya memang sudah perlahan beralih ke bahan-bahan alami, produk-produk natural atau herbal, atau produk makanan kesehatan. Nah, ini ada Dr. Ellen Greenberg. Nah, dia mengatakan sebagai seorang pensiunan dokter, ya saya mau jujur mengatakan bahwa kecuali Anda berada dalam sebuah kecelakaan serius, jadi memang kalau seperti kecelakaan, operasi, kita mutlak memerlukan dokter murni atau medis murni. Itu memang iya, operasi di dalam kecelakaan atau operasi organ yang lain, atau misalnya mengatasi penyakit infeksi, memang obat-obat medis menolong yang dibuat dari zat kimia. Tetapi untuk penyakit-penyakit lain, penyakit kronis, penyakit degeneratif, atau hal-hal lain yang tidak terkait dengan kecelakaan dan operasi, maka sebenarnya kesempatan terbaik Anda untuk hidup hingga tua ya adalah dengan menghindari dokter dan rumah sakit nih, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kalau dokter rumah sakit hanya murni melakukan pengobatan dengan obat-obat medis, ini lama-lama bisa sepi nih Bapak Ibu pasiennya. Bisa sepi ini. Karena apa? Lama-lama orang akan tahu ternyata obat medis itu tidak menyembuhkan penyakit kronis, penyakit degeneratif. Karena yang diatasi obat medis itu hanya gejalanya. Penyakitnya kan tetap berlangsung. Nah, bagaimana penyebab penyakit kronis itu bisa disembuhkan yang berasal dari sel itu? Ya dengan makanan minuman yang sehat. Nah,
untuk mendapatkan itu sekarang kan sulit, makanya diperlukan obat-obat herbal-herbal atau makanan kesehatan yang makin banyak dewasa ini. Jadi dikatakan di sini untuk itu kita harus belajar tentang nutrisi, tentang herbal, bentuk lain dari obat alami yang ada di dalam sayur buah atau makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, karena itu dibilangkan kecuali Anda beruntung nih mendapatkan seorang dokter naturopati atau dokter yang dasar pengobatannya itu mengutamakan dengan obat-obat alami, bahan alami, herbal atau health food begitu, bukan murni dengan obat medis, ya. Karena hampir semua obat medis yang dibuat dari zat kimia itu dirancang beracun dan dirancang hanya untuk mengatasi gejala, tidak menyembuhkan penyakit apapun. Jadi Bapak Ibu, kita yang mengenal dunia herbal natural food ini sebenarnya cukup beruntung ya kalau kita bisa mengenal dan mengetahui menemukan produk yang berkualitas, karena itu tentu sangat berguna untuk kesehatan kita dalam jangka lama, lebih langgeng, dan benar-benar bisa menyembuhkan atau membuat kita sehat dari dalam, dari sehat. Jadi saya sarankan teman-teman di sini untuk bersemangat ini menawarkan produk ini, karena ini salah satu faktor yang membuat kita bisa lebih sehat secara alami. Ya, gitu ya. Ya, betul, Dok. Nah, gitu. Jadi ini yang saya bisa kasihkan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Apocalypse.